hari ini kita Google Gmail dulu, baru kemudian Google Drive. Oh, ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu setelah Google Gmail tadi ya Bu Mer. Setelah Gmail kita masuk ke Google Drive karena sebenarnya Gmail hampir mirip saja dengan akun pribadi sehingga tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Hanya saja mungkin tadi sekedar tambahan dari saya, kita sudah bisa mulai belajar buat folder-folder di dalam Gmail supaya nanti ketika misalkan kita cari email yang kita perlukan, kita bisa mencarinya dengan lebih mudah. Untuk Google Drive, saya akan coba share screen sebentar. Apakah sudah terlihat Bu Mei? Sudah terlihat Bu. Layarnya sudah muncul. Nah, jadi ketika misalkan kita berada di Gmail, perbedaan dari Google Drive akun belajar dengan Drive biasa, Drive dari akun belajar memiliki kapasitas yang tidak terbatas ataupun unlimited. Jadi kita punya ruang yang banyak untuk menyimpan file ataupun folder ke dalam Drive kita. Nah, sementara ketika kita bandingkan dengan akun pribadi hanya terbatas drive-nya itu 15 GB. Nah, jadi dengan keleluasaan yang diberikan oleh Kemdikbud dari akun belajar, kita bisa menyimpan banyak file, banyak folder di dalam Google Drive ini. Nah, banyak mungkin yang sudah tahu dari Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan bagi yang sudah tahu dan menyampaikan kepada yang belum tahu ataupun belum mencoba. Dari Google Drive kita juga bisa contohnya berkolaborasi dengan teman-teman kita. Misalkan saya mengampu bidang studi pendidikan agama Kristen. Saya bisa berkolaborasi dengan teman saya, contohnya Ibu Merisa, karena kami mata pelajaran sama walaupun di sekolah yang berbeda. Saya mau minta pendapat Ibu Mei, contohnya untuk pekerjaan siswa ya, ataupun penilaian-penilaian, ataupun soal-soal yang sudah saya buat di sekolah. Saya bisa melakukannya, contoh, saya klik di salah satu file, saya klik ke salah satu file, lalu klik dibagikan. Setelah itu saya tambahkan di sini, contohnya saya buat namanya Ibu Mei, ini akunnya Ibu Mei, lalu saya kirim contohnya pesan, saya buat, tolong dicek, contoh. Lalu saya klik kirim. Itu hanya sekedar mencontohkan. Atau nanti kalau misalkan ada dia yang sifatnya bisa hanya melihat saja, itu mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang tahu, hanya melihat saja, menjadi editor ataupun menjadi orang yang bisa melihat saja dan menjadi editor, bahkan bisa sama sekali hanya berkomentar untuk satu
file yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu dari rekan guru kita. Itu dia. Setelah itu, apalagi ya, Ibu Mei, kelebihan dari Drive ini? Tentunya kelebihan Drive yang akun belajar yang bisa kita dapatkan. Domain belajar ID ini di Drive-nya itu luar biasa ya Bapak Ibu, dan ini gratisan diberikan. Drive di belajar ID itu kita bisa dapatkan unlimited, artinya tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu mau masukkan video pembelajaran berapa puluh atau mau berapa ribu GB pun masih bisa begitu. Dan biasanya di Google Classroom ya, karena mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa memakai Google Classroom selama kita pembelajaran jarak jauh ini secara online. Tentu di Google Classroom kita itu masuk tersimpan data-data itu ke drive kita Bapak Ibu. Baik itu pekerjaan siswa kita ataupun materi file yang kita kirimkan kepada peserta didik kita di Classroom. Jadi tersimpan di Google Drive. Nah, jadi untuk belajar ID ini Kemdikbud paham betul bahwa kita tuh nggak ngajar cuma satu kelas ya, bisa beberapa kelas, terutama guru SD ini sudah 6 kelas, guru SD aja udah 6 kelas, guru SMP itu memang ada tingkatannya 3 tingkatan, cuman ada beberapa kelas juga sama dengan SMA. Semisalkan saya harus mengajar 3 tingkat di SMA, jadi masing-masing tingkat itu ada 3 kelas, jadi saya harus mengajar 9 kelas. Dan saya harus open 9 kelas, saya harus kirim tugas tuh 9 kelas, dan juga tugas-tugas dari siswa saya itu dari 9 kelas. Bayangkan ada 100 lebih ya, gitu. Karena saya dari perbatasan, jadi siswanya sedikit, itu hanya 100 untuk satu angkatan. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang sekolahnya yang besar ya, siswanya bisa ribuan begitu. Nah, jadi untuk belajar ID ini Bapak Ibu bisa dengan mudah dan leluasa, tidak perlu menghapus-hapus, tidak perlu membuang-buang file-file yang sudah diberikan kepada peserta didik. Nah, juga tugas-tugas peserta didik bisa tersimpan dengan aman dan rapih. Jadi nanti kalau ada laporan diminta, jadi tinggal diambil, ditarik dari data di Google Drive. Itu Bu Andina. Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Iya, silakan Bapak. Iya, pada saat saya menggunakan Google Classroom di email yang biasa, itu kan datanya sudah banyak, Bu. Maksud saya, apakah cara yang tadi Ibu Andini peragakan itu bisa saya pindahkan ke Google, maksudnya ke yang belajar ID yang sekarang ini saya punya gitu. Jadi supaya mengurangi yang sebelumnya gitu. Apakah bisa Google Classroom-nya? Ya, terima kasih Pak Johanis. Bisa Bapak, bisa. Nanti kemarin kebetulan ya Bapak ada dari Revo itu diberikan webinar bahwa bisa memindahkan data-data pribadi kita dari drive Gmail biasa ke drive Gmail belajar akun ID ya. Tapi sebenarnya di sini saya akan sampaikan dulu secara langsung. Nanti kita akan setelah 3 hari ini kita akan berikan praktek, atau nanti saya atau Bu Andina akan memberikan rekamannya ya Pak ya untuk melakukan hal itu. Nah, di drive itu, misalnya di drive Gmail Bapak yang pribadi itu, Bapak berikan share Pak. Atau bisa sharing ya Pak ya. Nanti mungkin tolong nanti Bu Andina contohkan bagaimana share ya Bu Andina ya. Nge-share dari drive pribadi kita, drive Gmail biasa kita, itu di-share ke drive belajar ID. Nah, jadi di situ Bapak yang kita bisa memindahkan. Jadi Bapak nanti bisa kalau sudah open, setelah share kan, Bapak open, kemudian Bapak bisa download melalui akun belajar ID Bapak. Begitu Pak. Nanti Bu Andina bisa sambil dipraktekkan Bu Andina. Oke Bu, sebentar ya, saya coba praktekkan. Begitu Pak Johanis. Ada tambahan lagi Pak Johanis?
Baik Bu, terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan? Kita sambil tanya jawab boleh. Sepertinya Bapak Ibu udah jago-jago semua nih di Gmail, di Google Classroom. Nah, di Google Drive ini nanti hebatnya lagi ya Bapak Ibu, kalau di Gmail biasa itu untuk add-on ya, untuk add-on nanti bisa dilihat di drive itu ada yang sebelah kanannya, di Gmail tadi juga di sebelah kanan itu add-on. Nah, untuk khusus untuk Google Workspace for Education ini, add-onnya itu diberikan secara gratis. Ada beberapa. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai nanti. Mau bikin sertifikat atau mau bikin Google Form, memindahkan form dari teks biasa ke forms itu ada add-on-nya. Jadi itu dengan mudah, dengan gampang bisa dengan menggunakan akun belajar ID karena full sekali ya diberikan oleh Kemdikbud kepada guru-guru di Indonesia supaya mempermudah bagaimana cara penggunaan Google Workspace ini atau Google untuk pekerjaan yang digunakan selama pembelajaran ini. Begitu. Apakah sudah ready Bu Andina? Sudah Bu, sebentar ya Bu. Ya, silahkan. Bapak Ibu silakan nanti boleh sambil bertanya ya, sambil jalan boleh sambil bertanya atau boleh bahkan sambil prakteknya. Sudah terlihat kan Bu Mei? Ya, sudah Bu Anir. Iya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya tampilkan ini akun pribadi saya. Nah, akun pribadi saya setelah itu kalau misalkan kita sebentar. Jadi kalau misalkan kita mau pindahkan atau membagikan, memasukkan beberapa folder yang mungkin karena sudah terlalu penuh di dalam email biasa ke dalam ke dalam email, ke dalam drive biasa, menjadi ke drive dari akun belajar. Nah, contoh saja, ini saya klik kanan, saya bagikan, atau kalau misalkan dalam bahasa Inggris di laptopnya share bahasanya. Setelah ini saya ketik nama saya, ini akun belajar saya, Andina Saragi 11 @guru.sma.belajar.id. Saya akan pilih di sininya apakah saya hanya pengakses lihat saja, pemberi komentar, dan editor. Saya pilih editor, setelah itu saya kirim. Nah, lalu saya akan beralih sekarang ke akun ataupun drive dari akun belajar saya. Nah, ini akun belajar saya. Nah, saya akan lihat yang dibagikan kepada saya. Nah, udah masuk. Ini dia tadi folder yang saya buat dari ini dia sertifikat webinar guru cakap digital. Ini tadi folder yang saya pindahkan dari akun pribadi saya kepada akun drive dari akun belajar saya. Sebenarnya sangat gampang dan saya rasa sebelum ada akun belajar pun Bapak dan Ibu sudah banyak yang mengetahui cara ini.
Itu saja. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Bu Mei? Segitu, pas. Silakan Bapak Ibu sambil bertanya. Kita akan sambil jalan sambil bertanya boleh. Nah, mungkin Bu Andina bisa langsung lanjut ke Google Form atau Google Docs dulu. Ya, atau Google Docs dulu boleh. Silakan Bu Andin. Google Docs. Sebentar. Dari Drive mungkin bisa langsung klik baru. Ya, sebentar ya Bu. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita misalkan masuk ke Google Docs, kita bisa masuk dari Drive, atau cara yang kedua, misalkan kita sedang berada di Gmail dari akun belajarnya, kita klik saja di titik 9 ini. Sorry, bentar Bapak Ibu. Oh iya, sudah muncul. Kita klik di titik 9-nya, lalu di sini sudah ada banyak yang mana mau Bapak pilih. Kita hari ini mau belajar Docs. Lalu kita klik Bu saja di Andina, Docs. masih belum bergerak Bu Andina dari Yap. layarnya, mungkin bisa stop dulu screen-nya. Kemudian sharing lagi. Ini ya kendalanya kalau pakai Google Meet. Oh, sebentar ya. Saya. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, beginilah kendalanya kalau kita pakai Google Meet. Karena sepertinya Google Meet ini berat. Berat, lagi dengan laptop yang pas-pasan. Karena untuk guru-guru itu pasti laptopnya yang standar-standar semua ya, tidak ada yang seperti untuk mereka yang biasa bekerja atau laptop atau PC yang dipakai untuk gaming, karena ya biasa, kecuali yang terbiasa memakai AMD speknya. Nah, di sini agak kesulitan gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan ketika untuk mengadakan pertemuan secara sinkronus kepada peserta didiknya, jika ingin menggunakan Google Meet, usahakan untuk tidak rekam layar atau tidak terlalu banyak sharing screen, terutama untuk yang ada videonya atau dan bahkan dengan suara. Di sini saya maksudkan adalah audio visual. Mungkin ya ini kelemahannya dari Google Meet, namun kelebihan dari Google akun belajar ID itu ya tadi ya Google Drive-nya begitu. Google Meet bisa dipasang, bisa dipakai, cuma jangan terlalu banyak sharing screen. Jadi seperti tadi, kalau mau sharing sekali di stop lagi kalau ingin berpindah ke sharing window yang lain begitu. Bu Andina udah bisa sharing screen kembali, silahkan. Sebentar ya Bu, saya coba lagi. Soalnya tadi karena ini saya pakai dari akun pribadi, jadi dia membuka di tab yang baru untuk akun belajarnya. Sebentar ya Bu. Baik Bapak Ibu, sambil jalan bisa sambil bertanya. Di sini mungkin bisa lihat kekurangan-kekurangannya.
Baik, sudah bisa masuk Bu Andina di Google Email. Iya. Ini Bapak dan Ibu, ini saya sudah masuk di dalam Google Docs. Kita bisa pilih yang kosong. Mohon maaf kalau loadingnya agak lama ya Bapak Ibu. Jadi salah satu fitur yang ada di dalam Google Docs ini yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat, terkhusus untuk teman-teman mungkin yang guru bahasa Inggris atau kayak saya kadang-kadang malas mengetik, kita bisa pergunakan voice recorder di dalam Google Docs ini. Di sini kita bisa klik sebentar. Kok nggak ada ya? Bentar dulu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menemukan voice recordernya, tadi ini yang disampaikan Ibu Merisa sebelumnya, bahwasanya akun belajar itu memiliki add-on yang ada beberapa yang gratis dan kita bisa memakainya. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google Docs-nya, dia ada yang menggunakan add-on-nya secara gratis. Nanti Bapak Ibu, misalkan kita mau menggunakan mau membuat sertifikat, langsung bisa terkirim kepada email contohnya. Nah, kita bisa pergunakan nanti kalau misalkan di dalam slide, kita bisa pergunakan nantinya ada add-on yang namanya AutoCAD. Itu dia. Nah, untuk saya rasa kalau misalkan masalah mengetik, masalah yang lain-lainnya, Google Docs ini hampir mirip dengan Microsoft Word, hanya saja mungkin ada perbedaannya seperti tadi ada voice recorder, kita bisa merekam suara kita dan langsung terketik pada lembaran di Google Docs-nya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Ibu Mei? Silakan Bu. Baik. Nah, untuk Google Docs ini tadi sudah disampaikan bahwa Google Docs ini sama penggunaannya dengan Microsoft Word ya, Bapak Ibu. Hanya saja mungkin Bapak Ibu masih belum familiar dengan Microsoft ya, Microsoft. Nah, di sini saya sampaikan untuk Google Docs ini jangan khawatir Bapak Ibu apabila terhapus atau lupa tersimpan. Jadi dia otomatis nanti langsung masuk di Google Drive. Selesai apa tidak selesai pekerjaan Bapak Ibu, dia otomatis tersimpan. Nah, itu mudahnya. Dan lebih mudahnya lagi adalah kita jika menggunakan Drive ini ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa login dengan laptop, dengan PC, dengan HP, dengan tablet Android-nya, di mana saja, kapan saja, asalkan ada internet, ya bisa Bapak Ibu download. Jadi itu kelebihan dari kita menggunakan platform ya atau alat-alat yang digital. Jadi di sini sesuai dengan judul kita mentransformasi pendidikan kita secara digital. Jadi di mana saja Bapak Ibu bisa mengajar
bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai PC, bisa pakai tabletnya. Jadi tinggal ambil nanti dari Google Drive. Seperti itu. Nah, misalnya untuk tugas, mungkin kita terbiasa ya mengetik dengan laptop, dengan PC. Jadi kita meminta siswa kita pun seperti itu. Namun kenyataannya siswa kita tuh lebih pintar dari kita. Mereka copy, misalnya kita minta ini ya, untuk sesuatu yang secara deskriptif gitu, secara subjektif, kita minta mereka mengumpulkan suatu esai, ternyata esainya itu copy paste aja dari internet, dari Google, mereka browsing begitu. Kemudian mereka masuk ke Google Docs. Nah, di Google Docs ini nanti ya Bu Andina ya bisa ini ya untuk plagiasi ya Bu Andina ya. Jadi bisa ngecek di situ. Nah, kemudian di Google Docs ini nanti mungkin Bu Andina bisa sambil ini ya, sambil mempraktekkan. Nanti dia bisa ketika kita membuat teks di Google Docs, kita bisa nanti meminta peserta didik kita menambahkan komentar. Nah, jadi nanti peserta didik kita sama seperti kita tanya jawab aja ya di kelas. Misalnya ada satu ada satu teks begitu, ada satu teks Bapak Ibu ingin anak-anak memberikan komentar karena kita masih PJJ online tidak memungkinkan untuk saling tatap muka. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan email dari anak-anak Bapak Ibu itu supaya mereka bisa menambahkan komentar di Google Docs itu. Nah, hal ini sama juga bisa terjadi dengan Google Slide, ya. Jadi pertanyaan itu tidak harus di Google Classroom saja, di chat Google Classroom saja tidak harus. Jadi ketika ada poin anaknya ingin bertanya atau memberikan komentar di Google Docs atau di Google Docs itu nanti dia akan langsung masuk dan terlihat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menunjuk satu orang, ya, misalnya di satu paragraf itu ada kalimat yang Bapak Ibu ingin pancing pertanyaan itu kepada peserta didik atau minta mereka memberikan komentar. Jadi nanti bisa aja, misal di situ Bu Andina bisa sambil sharing ya untuk itu, sharing screen. Jadi ketika ditambahkan komentar, Bapak Ibu bisa masukkan email. Misalnya saya masukin email Bu Andina. Berikut ini merupakan pernyataan dari Albert Einstein. Tolong ditambahkan pendapat Anda seperti itu. Jadi dia bisa masukkan pendapat dia juga langsung di Google Docs. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita berpikir chatting hanya bisa chatting di Google Classroom saja atau di WA saja ketika ada tanya jawab, tapi sebenarnya dari Google Docs pun bisa. Jadi guru bisa menambahkan peserta didiknya, siswanya. Jadi nanti bisa langsung ya, asinkronusnya itu langsung jalan, jadi langsung tanya jawab begitu. Jadi tidak harus menunggu di Google Classroom ada pertanyaan, tidak, kan biasa begitu. Tapi karena ini era digital, kita bisa langsung ngetek mereka, ayo jawab kayak gitu kan. Nah, jadi mereka pun lebih fokus. Oh, dari paragraf ini, dari kalimat ini yang ditanyakan oleh guru saya, jadi peserta didik bisa langsung menjawab dan itu bisa dalam bentuk paragraf jawaban mereka. Begitu, segitu dari saya, Bu Andina. Mungkin ada yang ditambahkan atau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, silakan. Dan saya tambahkan, ketika untuk menambahkan komentar ini ya, Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, peserta lain yang tidak ditambahkan itu nggak akan melihat. Yang bisa melihat hanya orang yang memberikan kesempatan itu, gurunya misalkan, dan siswa yang kita minta untuk mengedit atau yang mengomentari itu. Begitu. Jadi peserta didik tuh nggak perlu malu, nggak perlu takut gitu. Dilihat temennya kan kadang di kelas itu kalau ada pernyataan salah suka diledekin, gitu. Tapi kalau ini nggak bisa kayak gitu. Kalau di Google Classroom kan ada chat pribadi, begitu. Kalau ini hampir sama seperti itu. Jadi yang bisa lihat cuma guru dan peserta didiknya saja yang di tag begitu. Kalau dari saya cuma segitu untuk Google Docs. Silahkan Bu Andina. Oke. Tadi saya mau tunjukkan
add-on-nya nanti sekalian saya tunjukkan komentar, menambahkan komentar ya Bu. Seperti yang dibilang Ibu Merisa tadi, saya akan share screen sebentar. Nah ini dia, jadi saya ulang sedikit dari tadi. Ini kita sedang berada di Drive, kita mau buat docs-nya, kita pilih seperti menambahkan dokumen baru, tapi kita pilih yang harus template ya Bapak Ibu. Kita pilih yang harus, baru saya ingat, kita harus pilih yang template, supaya nanti dikte, bahasa Indonesianya dikte, tapi nanti ada voice recorder di dalam bahasa Inggris, bisa dimunculkan supaya kita bisa mengetik dengan suara. Nah, setelah itu, ini contoh saja, saya klik asal tadi di depan, setelah itu kita pilih alat. Ini dia Bapak Ibu yang saya katakan tadi, misalkan contoh, kita klik dikte, lalu di sini sudah ada tanda klik untuk bicara, saya klik saja, contoh, ini saya hapus dulu. Saya klik di sini. Nama saya Andina Sarwanti Saragi. Itu tadi dia contohnya Bapak dan Ibu. Nah, seperti tadi apa yang saya keluarkan dan saya sebut sekarang, itu yang akan terketik di dalam Google Docs-nya. Itu dia salah satu kelebihannya. Nah, yang berikutnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Mei untuk memberikan komentar. Biasanya ketika sudah ada yang terketik seperti ini, akan terkadang muncul ini. Ada tambah komentar, di sini ada sarankan edit. Nah, tapi ketika pun tidak ada, Bapak Ibu bisa blok tulisan yang mana aja sehingga nanti muncul ini, tambahkan komentar misalkan. Nah, di sini setelah nanti ditambahkan, diklik tambah komentar, Bapak dan Ibu bisa klik saja nanti di sini, lalu kita tuliskan alamat email dari anak didik kita tersebut. Contoh, berikan komentar kamu tentang pelajaran atau materi berikut ini. Lalu, contoh saya mau masukkan emailnya Ibu Mei, email pembelajarannya. Nah, saya ketikkan saja, lalu saya klik di sini, lalu saya tugaskan. Nanti komentar tersebut seperti yang sudah disebut oleh Ibu Mei tadi, hanya bisa dilihat oleh Bapak, Ibu, dan anak didik yang ditugaskan. Nah, teman-teman yang lain tidak bisa melihatnya. Itu saja. Ada yang lain, Bu? Tadi? Sepertinya segitu saja ya Bu Andina ya. Jadi tinggal nanti rekan-rekan guru yang mempraktekkan bagaimana, ya, jadi sambil jalan. Baik, mungkin langsung ke Google Slide ya Bu Andina untuk mempersingkat waktu. Oke, kita masuk ke Google Slide sekarang ya Bapak Ibu. Saya kembali ke Drive, lalu kita pilih ini di Google Slide, kita buat baru,
lalu kita buat presentasinya kosong. Bapak dan Ibu, suara saya kedengaran ya, Bu Mei? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oh iya. Nah, di loading di Iya, Bu Andina, beginilah kendalanya dengan Google Meet ya sepertinya. Iya. Berat dengan laptop yang dengan spek pas-pasan begitu yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal. Nah, ini kendalanya dari Google Workspace itu, cuman kalau untuk kelebihannya memang lebih user friendly ya, dan tentu saja lebih memungkinkan bagi kita untuk menyimpan segala sesuatu dan kita bisa buka di mana saja dan kapan saja gitu, dengan device apa saja. Nah, itu keuntungan dan kelebihan dari kita menggunakan Google Workspace ini. Untuk Google Slide ini hampir sama ya Bapak Ibu dengan PowerPoint di Microsoft itu, hampir sama. Cuma seperti Bu Andina tadi sudah ada sampaikan sedikit, kita bisa menggunakan add-on langsung melalui Google Slide ini, entah itu kita membuat sertifikat atau kita untuk memberikan undangan kepada orang lain atau kepada peserta didik kita yang akan kita tambahkan begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin bisa stop screen dulu Bu Andina, stop sharing dulu, nanti kemudian sharing screen kembali. Ini kita bisa pertimbangkan lagi nih untuk besok. Sepertinya tidak bisa pakai Google Meet lagi. Untuk Google Slide sama ya, Bapak Ibu sama. Kita bisa gunakan menambahkan peserta didik kita untuk memberikan komentar. Jadi misalnya ada di tiap slide maunya peserta didik kita ada berapa orang nih memberikan pendapat mereka atau apa begitu. Kalau misalkan saya selalu gunakan misalnya ada 5 slide, berarti ada 4 kelompok. Jadi kan satu slide itu untuk materi awal penjelasan. Jadi kemudian saya memberikan tugas, itu ada 4 tugas, jadi 4 slide. Jadi ada 4 kelompok di situ. Jadi masing-masing kelompok itu ada berapa orang saya tag. Jadi mereka kelompok 1 dia slide 1, kelompok 2 slide 2 seperti itu. Jadi tugasnya nanti mereka terserah mau pakai Google Docs atau mau pakai slide begitu. Jadi kita jadinya lebih lebih inovatif begitu, lebih atraktif lagi, lebih menarik lagi. Jadi peserta didik bisa melihat, misalnya kita juga bisa memasukkan video atau gambar-gambar di Google Slide kita, karena penggunaan Google Slide ini sama dan hampir sama dengan Microsoft PowerPoint gitu. Jadi kalau misalnya ini untuk kelompok 1 dia pakai gambar, kelompok 2 dia pakai teks, kelompok 3 dia pakai video begitu. Karena mungkin Bapak Ibu juga sudah masuk ini ya, masuk pada RPP yang ada diferensiasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut di Kemdikbud itu ada yang untuk inklusi itu. Nah, jadi itu bisa kita gunakan, misalnya ada kita membagikan 4 kelompok peserta didik kita berdasarkan minatnya, berdasarkan bakatnya, begitu, atau berdasarkan kemampuannya. Jadi di slide-slide itu Bapak Ibu bisa memberikan sekaligus materi dan tugas. Kemudian di masing-masing slide nanti dibedakan. Misalnya kelompok 1 dia teks, kelompok 1 dia teks, kelompok 2 dia gambar aja, kelompok 3 dia video, kelompok 4 itu lebih kepada video, gambar begitu dan teks begitu. Jadi
Bapak Ibu bisa merangkul semua peserta didik dengan berbagai kemampuan mereka, bakat mereka, dan minat mereka. Jadi di kelas kita bisa lakukan itu. Jadi jangan ini ya, jangan putus asa, jangan putus semangat kalau ketika PJJ menganggap sepertinya tidak bisa saya lakukan seperti tatap muka. Iya, memang karena guru itu harus menguasai teknologi sebab bukan teknologi yang menguasai kita. Jadi Bapak Ibu harus bisa pintar-pintarnya berinovasi, begitu inovatifnya menggunakan alat-alat atau perangkap digital ini. Seperti itu. Mungkin Bu Andina sudah bisa share screen? Saya sambil sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu. Oke, silahkan. Iya, oke. Slide ya Bu, kita sekarang. Ya. Ini dia Bu Mei, udah kelihatan tentu ya? Ya. Udah masuk. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, prinsipnya sebenarnya sama, slide dengan PPT tadi seperti ataupun PowerPoint seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Mei tadi. Hanya saja beberapa fitur mungkin sedikit berbeda. Tapi konon untuk pengoperasiannya hampir sama. Nah, jadi di sini ketika misalkan sudah saya klik baru, tadi sudah sampai kita di sini ada langsung beberapa suggestion ataupun saran yang bisa kita pakai untuk jadi tema dalam slide kita nantinya. Kita tinggal klik aja yang mana. Jadi kalau misalkan kita udah nggak bisa, nggak presentasinya nggak kuno kayak zaman dahulu lagi, udah banyak pilihannya seperti itu. Nah, pilihan warna cantik-cantik, pilihan hurufnya juga bagus-bagus, bisa diedit. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang mana aja yang mau kita pilih. Contoh, salah satunya kita pilih yang ini. Contoh, saya mau pilih yang itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa tinggal kreasikan ketika misalkan nanti sudah mempraktekkannya di rumah. Nah, setelah itu ini untuk memilih tema. Nah, yang kedua saya mau buat slide baru. Di slide barunya saya pengen yang biasa aja. Saya kembalikan yang biasa. Lalu setelah itu fitur yang harus kita ingat ataupun kita tahu di dalam Google Slide itu, Bapak dan Ibu bisa contohnya menghubungkan langsung kepada langsung kepada sumber-sumber di internet ataupun Google. Contoh kita klik di sini, kalau misalkan bahasa Indonesia pelajari, tapi kalau bahasa Inggris explore kalau saya tidak salah. Nah, jadi contoh saya klik di sini, saya mau klik explore. Saya klik di sini, misal saya mau buat Albert Einstein. Saya pilih gambar. Saya pilih sembarangan aja gambarnya ini. Kita klik di tanda tambahnya. Langsung setelah itu gambar dari Albert Einstein-nya bisa dimunculkan di slide-nya. Itu salah satunya. Lalu kalau misalkan kita mau lihat sumbernya, contoh, ini sudah langsung terhubung. Ketika misalkan kita klik di gambar, ini sudah ada yang terhubung. Jadi ketika kita klik di sini, berkas Albert Einstein head.jpg, contoh. Kita klik kanan, kita buka di tab yang baru, lalu kita sudah masuk kepada sumbernya. Sumber kita mengambil gambar itu. Ini salah satu kelebihannya. Kita bereksplorasi, kita bisa mencari ke jendela dari Google banyak hal yang semakin membuat anak-anak kita nanti, anak-anak didik kita untuk menjadi tertarik ketika misalkan kita menggunakan Google Slide. Nah, ini dia langsung muncul ke jendela pencarian di Wikipedia.
setelah saya ambilkan gambar tadi. Jadi nggak perlu Ini repot-repot dia. lagi ya, Bu Andina. Biasanya kan kita kalau manual ya, oh silakan cek ini di sini. Kalau ini nggak, kita langsung explore, ada linknya, anak-anak tinggal klik, mereka tinggal baca. Gitu. Jadi kita pun Iya, benar. mempermudah kita dalam memberikan penambahan penjelasan ya mengenai suatu subjek atau objek gitu. Iya. Kalau dulu tuh repot sekali saya rasa ya Bu Ime ya, harus download dulu, harus insert gambar dan lain sebagainya. Iya benar. Repot nggak? Harus ngambil berbagai macam, harus makan waktu gitu. Ini simple aja, tinggal kita cari aja Albert Einstein, lalu ada tanda tambah langsung tersisipkan gambar itu ke slide kita. Iya benar. Kalau kita bikin PowerPoint manual itu kan biasanya perlu waktu beberapa semalaman, kadang ya seharian semalaman. Kalau Iya. ini menurut saya sih 10 menit pun selesai. Misalnya kita ambil topik Albert Einstein, kemudian kita ambil di situ Wikipedia-nya, kan di sini ada Wikipedia, mungkin bisa ya Wikipedia ya di sini Bu Andina ya. Iya. Tinggal klik gambar itu langsung masuk ke Wikipedia-nya. Jadi peserta didik tinggal klik, tinggal baca. Jadi kita, oke anak-anak, ini tentang Albert Einstein dan tentang perjalanan hidupnya, silakan klik gambar. Udah, jadi kita nggak perlu lagi cuap-cuap bilang karena lebih ke ini ya, merdeka belajar sekali begitu. Iya, benar sekali Bu Mei. Mungkin bisa selain itu ya. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Mei, kita bisa klik di sini Bapak dan Ibu, add-on namanya. Di sini ada beberapa yang tadi gratis yang bisa dinikmati dengan akun belajar. Tapi ada juga yang berbayar. Setelah itu, apalagi ya Ibu Mei, video ya? Ya, bisa video. Mungkin explore aja, bisa. Ya, explore. YouTube-nya langsung. Sama seperti yang tadi ya. Kita bisa ke YouTube. Kita ke YouTube-nya. Sorry. Contoh aja kita mau cari anatomi tubuh manusia, contoh. Ini dia, kita bisa lihat, tapi sepertinya harus sisip link Bu. Iya, sisip link. Nanti linknya di sini. Ya, benar ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin memasukkan video ke dalam slide kita bisa nanti mensisipkan link Bapak dan Ibu. Sisipkan video. Contoh. Lalu di sini sudah bisa langsung telusuri ke YouTube. Nah, ada dengan URL atau di dalam Google Drive. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya file atau di dalam folder di drive-nya video-video, contoh, saya punya beberapa video, hanya saja kita mau coba yang dengan URL. Kita coba ini, kita copy, lalu kita cari di sini. Nah, langsung muncul lihat organ tubuh dengan virtual T. Lalu kita klik di sini, lalu kita pilih. Nah, kan sudah muncul di dalam akun belajarnya.
sorry, akun belajar slide. Di slide kita dengan yang tadi dengan akun belajar. Ini dia, sudah muncul. Gampang ya Bu Mei, lebih mempersingkat waktu. Sama seperti tadi, dengan menginsert gambar dari Explore. Nah, fitur-fitur seperti ini yang nanti akan memudahkan dan membuat waktu kita lebih efisien. Sehingga anak-anak, kita nggak perlu terlalu banyak cuap-cuap, anak-anak hanya melihat dari gambar dan penjelasan dari Wikipedia. Setelah itu, anak-anak bisa menonton video yang kita sajikan, sehingga mereka lebih gampang mencerna dan lebih gampang mengerti dan paham tentang satu materi. Ada lagi Bu, tambahan Ibu Mei untuk slide. Mungkin Bu Andina bisa sambil prakteknya. Di situ kan ada judul. Judulnya kita belum rubah. Di situ masih presentasi tanpa judul. Nah, kalau di Google Slide ini kita langsung klik aja di atasnya, itu langsung terubah. Tapi kalau kita pakai yang biasa, PowerPoint biasa, dia harus klik file dulu, save as dulu, kayak gitu. Kalau seperti yang sudah saya sampaikan, Google Docs maupun Google Slide itu dia langsung tersimpan otomatis di Google Drive Bapak Ibu. Selesai ataupun tidak selesai, itu tersimpan otomatis. Jadi jangan khawatir untuk hilang, tiba-tiba keklik atau laptop kita langsung mati atau HP kita langsung lowbat, begitu jangan khawatir, begitu Bapak Ibu. Dan untuk ini, untuk Google Drive ini, ya, untuk Google Slide ini, Bapak Ibu bisa langsung presentasi. Nah, begini, kita mungkin kenalnya itu pakai LCD ya, Bapak Ibu, taunya pakai LCD ketika kita melakukan presentasi. Jadi, kemana-mana kita tuh harus bawa laptop, harus bawa HP, begitu kan. Tapi kalau kita dengan Google Drive ini, kita tinggal ambil aja dari Google Drive, tidak perlu bawa flash disk gitu. Jadi kalau kita pakai PC punya orang, tidak punya kita, begitu kita ingin melakukan presentasi atau kita ingin berbagi file, itu bisa kita buka di mana saja dan kapan saja seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan biasanya yang paling mudah ini, kalau kita sudah bikin slide ini, nanti masuk di Google Classroom-nya itu otomatis. Jadi itu akhirnya jadi file juga di Classroom kita, begitu Bapak Ibu. Dan saya tambahkan sedikit ya, kalau untuk presentasi itu dia sama ya, sama dengan PowerPoint. Nanti tadi yang Bu Andina share screen tadi, bisa share screen ulang Bu Andina, itu yang di kanan atas itu kalau kita ingin presentasi ya, sama dengan PPT itu kita bisa langsung share screen, diklik itu. Jadi penggunaannya sama dengan PPT. Begitu juga untuk desain-desain yang lain, itu sama, tidak ada yang kurang, tidak yang lebih, cuman lebih banyaknya di sini ya kita pakai Google Slide, karena hari-hari kita kenal dengan Google, hari-hari kita kenal dengan Gmail gitu. Jadi Gmail itu anggaplah perpindahan aja ke Belajar ID. Jadi kita diberikan kemudahan oleh Google melalui Revo, dan kita diberikan gratis email unlimited, kapasitas penyimpanannya oleh Kemdikbud begitu. Jadi kita bisa gunakan itu, dan HP kita, siapapun yang membeli HP Android itu pasti memasukkan Gmail. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, selain kalian bisa masukin Gmail, bisa masukin Belajar ID. Jadi kedepannya Bapak Ibu jangan takut dengan teknologi, jangan takut untuk menguasai teknologi, karena Bapak Ibu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, karena teknologi tidak bisa menggantikan guru, ya. Guru itu tidak tergantikan. Karena itu guru harus bisa menguasai dan menggunakan teknologi di kelas pembelajarannya, begitu. Dan Bu Andina, ditambahkan? Iya Bu Mei. Iya Bu Mei. Tadi yang ingin ditambahkan tadi masalah slide ya, masih slide ya? Iya, yang untuk presentasi, kan untuk Google Slide kan bisa kita presentasikan. Kita ya. Presentasi. Sebentar ya Bu, saya share screen lagi.
Bapak Ibu mungkin ada yang sambil praktek, ada yang sambil ditanyakan, boleh, Iya. silahkan. Iya tadi ya Bu Mei, contoh Ibu mau tanya bagian dulu. dari presentasi. Iya Ibu, silahkan Ibu Ami. Kalau Iya. sama kita guru menggunakan akun Kemendikbud, sedangkan siswa tidak. Bisa atau tidak? Sebenarnya tidak bisa ya, seperti tadi ketika kita buka untuk ini ya, untuk Google Meet ya, saya buka dari Gmail biasa, dan dari Belajar ID itu agak kesusahan masuk karena untuk Belajar ID itu dia hanya satu kelurusan aja, jadi sama-sama belajar ID. Nah, tapi mungkin Ibu Ami bisa membuka pengaturan itu. Nanti ada pengaturan seperti di Drive ya, Bu Andina, seperti yang di email itu, pengaturannya itu bisa untuk semua. Jadi pengaturan untuk share itu di akun belajar itu ada 3. Yang pertama khusus untuk akun Kemdikbud, yang kedua itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya oleh kita sendiri. Yang ketiga itu oleh siapapun dengan akun apapun. Jadi itu bisa digunakan Bu Ami. Begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya Ya. untuk SD itu mereka punya akun Kemendikbud itu mulai kelas berapa? Kayaknya dari kelas 1 ya Bu Andina ya, karena semua satuan pendidikan itu punya, jadi semua tingkatan itu punya. Jadi itu nanti tergantung dari operatornya, operator sekolahnya untuk menarik akun tersebut. Begitu Ibu. Biasanya kalau SD itu orang tuanya yang pakai Bu. Orang tuanya yang open, yang pakai begitu. Jadi orang tua bisa melihat hasil kinerja anak, karena untuk akun Kemdikbud itu seperti itu Bu. Nanti kita sampai ke site ya, Google Site. Jadi untuk akun Kemdikbud itu nanti yang bisa buka itu orang tuanya dengan akun pribadi. Seperti itu, akun pribadi si anak begitu. Jadi di Google Drive itu kembali Bu, begitu. Jadi hasil pekerjaan anak itu atau hasil dari kelas itu bisa dilihat di Google Drive, karena di Google Drive itu tersimpan semua file-file berkas-berkas begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Mei. Sama-sama Bu Ami. Ada lagi rekan-rekan lain? Izin bertanya Bu. Iya, silakan Pak Johan. Mau tanya, prinsipnya tadi yang untuk anak-anak bisa memberikan komentar itu berarti kita harus memasukkan email mereka ya Bu, di dalam kegiatan yang ada di Belajar ID kita. Benar Bapak. Kan selama ini misalnya begini, supaya untuk mempermudah ketika di classroom ya Bapak, di classroom itu kan mereka masuk dengan email mereka juga, walaupun kita kirim kode pun mereka tetap masuk dengan email. Nah, jadi di email tadi otomatis Bapak. Seperti tadi Bu Antina sudah mencontohkan memasukkan saya, dia tinggal mengetik nama saya, lalu langsung muncul secara otomatis email saya dan nama akun saya, gitu Pak. Oh iya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Silakan lanjut Bu Andina. Belum unmute Bu Andina. Ya. Tadi kan kalau misalkan Ibu Mei udah menjelaskan, di sini kita klik di atas ya kan, untuk membuat nama filenya nanti akan otomatis tersimpan. Jadi ketika kita pun tidak lupa menyimpan, otomatis dia tersimpan. Nah Bapak Ibu juga selagi saya ingat, Bapak Ibu juga misalkan ini kan dibuat di dalam Google Drive-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memasukkan ke dalam satu folder, kita bisa klik, kebetulan di sini saya udah ada beberapa folder, saya tinggal pilih aja. Di sini saya klik misalkan di sini pindahkan, klik pindahkan, dia akan terpindah sendiri dan tersimpan di dalam folder yang kita pilih. Itu dia. Tadi Ibu Mei yang mana ya yang mau dilanjutkan tadi untuk prakteknya? Itu presentasi samping bagikan. Nanti mungkin bisa sekalian menjelaskan bagikan itu.
Tadi kan pertanyaannya Oh iya. menyambung dengan pertanyaan Ibu Ami. Ya. Ketika Bapak dan Ibu sebenarnya prinsipnya nggak jauh beda ya. Ketika misalkan kita klik di sini, nah ini nanti yang akan terlihat contoh. Ini yang udah kita buat slide-nya. Lalu, misal kita mau bagikan ini file ini kepada teman ataupun kepada anak didik kita. Bapak dan Ibu perlu perhatikan, misalkan kita hanya mau membagikan ini kepada anak didik kita nantinya dengan akun belajar, ini ada tulisan dibatasi, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Tapi dalam jenjang pendidikan SMA. Jadi ketika misalkan saya mau membagikan ini, saya guru SMA, tapi saya membagikannya kepada anak SD, saya nggak akan bisa ketika misalkan masih dibatasi. Nah, kita akan ubah. Di sini ada segitiga kecil, lalu kita pilih siapa saja yang memiliki link. Kita pilih saja siapa saja yang memiliki link. Ketika hanya ingin melihat oleh anak didik kita, hanya ingin dilihat, supaya bisa mereka baca dan ulang satu materi, contohnya kita buat slide, kita pilih pengakses lihat saja. Ketika teman guru yang ingin menjadi editor ataupun pengubah dari materi ini, kita pilih editor. Nah, ketika pemberi komentar saja, kita pilih pemberi komentar. Nah, setelah itu tadi misalkan, maaf ya Bapak Ibu, misalkan, saya mau klik di sini, saya mau bagikan file saya ini kepada Ibu Merisa, contoh, atau Bapak dan Ibu ingin berbagi dengan teman Bapak Ibu di sekolah yang mengampu bidang studi yang sama. Saya klik saja nama Ibu Merisa karena kami sering berkomunikasi dengan akun ini, jadi sudah tersimpan secara otomatis. Lalu saya pilih, saya ingin Bu Merisa juga ikut menjadi editor dalam file saya ini. Nah, jadi kami bisa berkolaborasi, mengedit, Ibu Merisa juga bisa menambahkan, saya pun nanti bisa menambahkan, mengedit dari file ini. Tapi jangan lupa kita klik kirim, sehingga notifikasi ataupun pesan masuk ke dalam email Ibu Merisa bahwasanya kita ingin menjadikan Ibu Merisa ini menjadi editor dari file yang akan kita bagikan. Itu saja. Kira-kira dari situ, siapa tahu Bapak dan Ibu ada lagi pertanyaan atau ada lagi yang mau ditambahkan, Ibu Mei? Segitu saja. Mungkin ini tadi sekalian menjawab pertanyaan Ibu Ami dan Pak Johanis ya. Jadi seperti itu, bahwa ketika kita sharing atau membagikan tadi ada 3 pilihan, jadi bisa dipilih keperluan mana yang akan kita share, seperti itu. Dan ingat, untuk pembatasan sharing itu mohon hati-hati ya dalam membagikan link, karena kita tidak ingin ada sesuatu di lain hal yang merugikan kita. Ada orang yang menggunakan apa yang sudah kita share, kita bagikan itu untuk keperluan yang salah begitu. Misalkan plagiasi begitu, atau plagiat ya Bapak Ibu. Jadi mohon di sini sambil diperhatikan juga untuk ITE-nya atau undang-undang ITE-nya. Jadi seperti ya saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa hati-hati ketika melakukan copy paste, itu yang terutama ketika kita menggunakan Google Site atau Google Docs tadi, ketika kita ingin menambahkan materi, kita lebih baik mengambil link dari orang ya, daripada kita copy kemudian kita paste lagi ke tugas kita. Jadi lebih baik kita ambil saja link punya orang. Misalnya saya ingin memakai teks punya Bu Andina, dia sudah share itu di blognya ya, dan saya temukan di blog dari Google browser. Jadi
daripada saya melakukan plagiasi, saya copy aja linknya Bu Andina, link blognya saya paste. Jadi nanti anak-anak saya, peserta didik saya itu tinggal langsung klik, langsung baca seperti itu. Jadi begitulah ya Bapak Ibu untuk di sini kita melakukan pembatasan itu supaya kedepannya kita bisa berhati-hati dalam melakukan copy paste itu tadi. Jadi makanya Google sudah memberikan saran lebih baik pakai web begitu kan. Jadi langsung diklik saja. Itu mempermudah kita daripada kita capek-capek ayo baca buku lama banget gitu kan kalau kita kasih buku cetak ke peserta didik kita, sedangkan zaman sekarang di Merdeka Belajar itu tidak ada seperti itu dan anak-anak didik kita lebih gampang Google. Jadi ya kita gunakan Google itu, begitu. Kita gunakan Google itu, kita gunakan browser itu, kita masukkan site-site itu ke materi atau bahan ajar kita, bahan presentasi kita. Jadi peserta didik tinggal klik, tinggal baca. Jadi terarah. Jadi misalnya kita mau minta mereka cari Albert Einstein, cukup pakai satu link itu atau beberapa link yang kita kasih. Jadi mereka tidak kemana-mana lagi begitu. Ada yang buka-buka yang lain-lain kan, kadang peserta didik kita begitu. Ada yang buka lain-lain begitu. Mereka jadi gagal fokus begitu. Jadi supaya mempermudah kita batasan-batasan itu tadi. Gitu. Silakan Bu Ami, ada pertanyaan? Ibu, seumpama misalnya saya membuat ringkasan misalnya pelajaran agama, pelajaran 1. Kemudian dari ringkasan itu saya mengambil gambar-gambar dari internet kayak komik Alkitab. Buat dalam satu ringkasan materi, kemudian saya buat PDF dan saya taruh atau saya simpan di akun Kemendikbud. Apakah itu disebut plagiat juga? Iya, Ibu. Saya jawab dulu ya, kemudian Bu Andina. Iya, Bu, itu plagiat karena itu hasil pekerjaan orang yang kita pakai. Begitu, yang kita pinjam pakai begitu kan. Dan kita pinjam pakai, sebenarnya kita pinjam ya, Bu ya. Tapi karena kita share, kita bagikan, kita umumkan dengan akun kita, itu disebut plagiat, Ibu, gitu. Jadi takutnya nanti ada mereka yang ini ya, mereka yang punya protes gitu kan, melakukan pelaporan. Jadi maksudnya supaya tidak terjadi hal seperti itu, lebih baik kita pakai ini aja, link gitu. Nah, mungkin Bu Andina bisa menambahkan. Bu Mei, saya bisa tambahkan sedikit. Ya, silakan Bu Yeni. Menyambung dari pertanyaan Bu Ami, untuk menghindari dikatakan plagiat, ketika kita membuat materi ajar, jangan lupa cantumkan sumbernya dari mana. Sehingga ketika ada yang melihat, dia mengetahui bahwa di catatan kaki diambil dari Kemendikbud atau diambil dari link mana, sehingga menghindari bahwa kita melakukan plagiat. Oke, makasih Bu. Iya. Oh, kalau itu sudah Bu Yeni, kalau itu saya sudah cantumkan catatan kakinya bahwa diambil dari buku agama Kristen kelas 4 Kemendikbud, kemudian Alkitab dan juga komik Alkitab. Mungkin Bu Andina nanti bisa screen lagi yang docs untuk catatan kaki footnote otomatis. Nah, ya, itu ada. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja linknya, jadi dia langsung otomatis ke footnote-nya, ke catatan kaki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot gitu mengetik dan segala macam, dia langsung otomatis. Silakan Bu Andina. Di unmute dulu Bu Andina, jadi sambil. Jadi misalkan juga kita bikin sendiri ya Bu Ami ya, Bu Yeni, kita bikin sendiri teks kita gitu. Mungkin sambil Bu Andina share screen, kita sambil bikin teks gitu, itu punya kita pribadi, bisa disimpan nanti di site-nya. Nah, nanti kita perkenalkan ya Bu Ami ya, site Google Sites itu. Jadi di Google Sites itu sama dengan blog kalau kita bilang, atau web. Jadi Ibu Ami bisa simpan di situ materinya. Ya, jadi kalau mau ambil tinggal di situ bisa. Jadi kalau orang mau plagiat pun nggak bisa, karena itu hasil pekerjaan Bu Ami sudah masuk di database-nya Google, ya lewat Google Sites begitu.
Silakan Bu Andina. Iya, nah ini sambil Bu Andina juga share screen ya, bagaimana memasukkan footnote tadi. Mungkin ada lagi tambahan pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pak Melki, bagaimana? Sebentar ya Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah dibilang, ketika mau share screen kadang-kadang jadi berat. Bisa tanya tentang Google Meet tidak, Bu? Boleh, walaupun ini bukan ini, bisa nanti habis ini Google Meet ya Bu Andina. Oh, waktu kita tinggal 30 Boleh. menit lagi. Ya, silakan Bu. Oh, biar sebentar aja kan? Iya, Ya. silakan. Nanti sambil. Ibu, saya ini sementara belajar tentang penggunaan Google Meet sebagai yang digunakan dalam pembelajaran ini. Nah, kalau untuk bagi link, semuanya sudah. Tapi pada waktu mau presentasi, kita berbagi layar, mau buat video tuh susah. Apa karena laptop saya yang kurang modern kali ya? Oh, baik. Saya jawab ya Bu Andina. Bu Andina sambil Ya. fokus. Di share screen itu Bu Ami, ketika kita klik ya, mungkin Bu Ami sambil sekalian ya klik. Di situ ada 3 presentasi jenisnya. Nah, kemudian bisa pilih yang paling bawah, itu tab tulisannya. Nah, itu untuk video dan animasi. Jadi untuk suara itu masuk. Begitu Bu Ami. Tapi Saya sudah coba deh itu, Ibu. Sudah coba. tidak Tadi bisa pagi juga masih coba, tapi tidak bisa. Videonya ada. Kalau pakai HP, videonya masuk, tapi suaranya. Kalau pakai laptop, yang di saya jalan, tapi di pesertanya itu gelap gulita semua. begitu. Mungkin bisa di setting ya, di klik settingsnya, klik setting, di situ kan ada audio, ada video begitu. Jadi mungkin di situ bisa diklik untuk mikrofonnya apa begitu kan. Kalau dari saya Oke, ya, nanti pulang. dicoba lagi silahkan. Silahkan Bu Andina. Ya, sebentar ya Bu. Jadi Bapak dan Ibu, kita kembali ke doc sebentar. Ini sudah saya masukkan ke dalam Google Docs-nya. Setelah itu, saya tadi masuk dari explore ataupun pelajari. Saya klik di situ. Setelah itu kita boleh sembarangan cari nanti ataupun sumber-sumber yang mau kita cari dari webnya. Ini saya mau tulis Plato contoh. Nah, di sini kutip sebagai catatan kaki langsung ketika misalkan Bapak dan Ibu klik dimanapun itu, di sebelah kanan atas dari judul satu link, Bapak dan Ibu bisa melihat tanda kutip 2. Ada 2 buah tanda kutip. Ketika Bapak dan Ibu misalkan nanti mengklik itu, nanti dia akan terhubung langsung kepada Google Docs yang akan kita buat. Contoh, sebentar kita buat footernya, catatan kakinya, lalu di sini kita buat contoh. Sebentar ya Bapak Ibu. Di sini kita klik langsung. Kita klik di sini, langsung dia terkutip sebagai catatan kaki nanti ketika misalkan kita klik di tanda kutip 2. Kenapa dia tidak terhubung? Sebentar ya Bapak Ibu.
Dia belum bisa terhubung, Bu Mei. Oh, mungkin internetnya ya. Karena kan ini Iya. sambil Google Meet juga berat. Ya, pokoknya segitu ya, Bapak Ibu. Jalannya mungkin nanti saya dan Bu Andina akan membuat video tutorialnya supaya nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan nanti bisa melihat di tutorialnya ya. Untuk video rekaman ini sepertinya juga agak terbata-bata, agak kesusahan karena kita pakai Google Meet ini benar-benar berat sekali, apalagi ketika dia sharing screen begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali atas kendalanya hari ini. Kita akan pikirkan besok kembali apakah kita masih tetap pakai Google Meet atau kita ganti dengan platform lain supaya ya mempermudah kita dalam melakukan praktek begitu. Oke. Bagaimana Bu Andina? Kita sudah 3 materi ya. Gmail 4 ya, Gmail, Google Drive, Docs dan slide. Dan besok ya, besok kita akan maju ke Forms ya, Form, Classroom dan Google Meet ya, Bapak Ibu. Besok kita akan berbagi. Semoga besok tidak ada kendala yang berarti untuk sharing screen. Ini masalahnya kita kesusahan semua di sharing screen, dan jangan khawatir untuk video tutorial nanti kita berdua akan upayakan untuk rekam ulang begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil lihat video, bisa sambil bertanya kepada kami. Nanti Bu Andina akan share kode kelas. Jadi Bapak Ibu bisa sambil membaca materi dari unit-unit pelajaran. Ketika ada unit latihan soal, silahkan sambil dikerjakan Bapak Ibu. Dan ingat, nanti dulu untuk ujian kompetensinya, jangan buru-buru diselesaikan karena itu hanya bisa dilakukan 1 kali ya Bu Andina ya. Itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Bapak Ibu itu minimal nilainya adalah 80. Nilainya KKM-nya ya kalau kita sebut sebagai guru itu 80. Dan kalau kurang dari itu nggak lulus. 79 aja itu berarti sudah nggak lulus. Jadi harus 80 minimal begitu. Jadi silakan dipelajari dulu setiap unit. Ketika ada yang ditanyakan untuk prakteknya bisa sambil bertanya, kita akan bisa sambil bantu bimbing. Untuk uji komnya nanti dulu karena masih lama, kita sampai hari Selasa ya Bu Andina, paling terakhir hari Selasa untuk uji kom. Dan nanti spreadsheet-nya untuk trainernya itu nanti Bu Andina akan share juga. Karena itu kami minta jangan dulu untuk hari pertama, kedua dan ketiga itu jangan dulu uji kom, karena itu benar-benar untuk kelulusan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat 32 JP begitu. Ditambahkan Bu Andina mungkin? Jadi seperti yang tadi dibilang Ibu Mei, untuk supaya jangan terlalu cepat melakukan uji kom, nanti diusahakan pada hari terakhir kita sampai hari Sabtu ya, tetap mayanya ya Bu. Nanti diusahakan di hari Sabtu aja atau di Sabtu pagi sebelum kita virtual, kita bagikan spreadsheet dari nama trainernya. Itu dia. Iya. Nanti takutnya Bapak Ibu sudah duluan tes, tidak lulus, kami tidak bisa bantu lagi karena itu uji kom ini langsung dari Revo-nya Bapak Ibu. Dari Revo itu adalah sedikit ya informasi, Revo itu adalah perwakilan Google, PT Google di Indonesia. Jadi uji kompetensi itu langsung dari founder Revo-nya sendiri langsung ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja, karena kami sudah melewati itu. Jadi kami tahu apa saja yang nanti akan kami bagikan ini membantu Bapak Ibu di uji kom nanti. Jadi mohon berhati-hati untuk klik uji kom. Lebih baik jangan dulu. Nanti dipelajari saja unit-unit pelajarannya. Ada latihan soal, silakan dipelajari. Dilakukan tes latihan soalnya. Kalau ada yang kurang dipahami atau masih ada kendala, bisa nanti bertanya dengan kita akan bantu pasti. Baik Bu Andina, bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah di pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Mungkin di tengah
Indonesia bagian tengah itu sudah makan siang, waktunya makan siang, dan juga di Indonesia Timur itu sudah masuk ke jam 1 lebih ya. Oke, baik. Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan atau mau bertanya lebih lanjut bagi yang peserta yang masih belum paham, nanti bisa sambil di grup WA ya. Nanti kita akan undang ke Google Classroom, ada unit-unit teorinya di sana. Nanti kita sambil belajar bersama-sama. Baik. Demikian, kami tutup untuk pertemuan pertama di workshop online Google Workspace for Education di transformasi pendidikan. Bapak Ibu jangan takut, teknologi tidak bisa menggantikan seorang guru, karena guru itu sepanjang masa, sepanjang zaman sebagai seorang pembelajar sejati yang selalu belajar selama dia hidup. Gunakan aplikasi teknologi ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya, Melisa Anggriani, mewakili rekan saya Andina Sarwati Saragi. Jika ada kekurangan, kehilapan dalam ucapan maupun kalimat, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita akan jumpa lagi di grup WA. Besok kita akan kembali melakukan pertemuan secara sinkronus. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat makan siang, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Mei, Ibu Andrika. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Mei, terima kasih Bu Andina. Sama-sama Ibu. Jangan lupa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti sambil dipraktek, kalau ada yang tidak pahami sambil tanya. Selamat siang Pak Melki. Selamat siang, Bu. Bagaimana Ambon? Karena baik-baik saja. Oke. Terima kasih banyak.